Selamat pagi Miss Siska. Saya Brian Dexter Benedict dari kelas 8C absen 6. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi fenomena alam. Fenomena alam yang akan saya jelaskan adalah mengenai terjadinya tornado. Tornado adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan. Umumnya tornado memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Tornado muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya menyentuh bumi, menyempit, dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Proses terjadinya tornado adalah karena adanya badai supercell. Supercell terbentuk ketika udara hangat di permukaan bumi tertarik oleh udara dingin di atmosfer atau disebut updraft, yaitu aliran yang mengarah ke atas. Di dalam supercell terbentuknya mesocyclone yang berputar. Seiring dengan berjalannya waktu, mesocyclone yang awalnya hanya berputar di ketinggian atmosfer kemudian akan secara perlahan bergerak ke bawah. Hal ini akan menimbulkan downdraft atau aliran yang mengarah ke bawah. Di lain sisi, udara hangat yang tertarik masih berlangsung. Dalam posisi tersebut, mulai terbentuknya bibing tornado saat kegiatan updraft dan downdraft terjadi secara bersamaan. Tornado sangat dipengaruhi oleh aktivitas supercell. Semakin besar supercell yang terbentuk, maka semakin besar pula kekuatan tornado yang dihasilkan. Meski tidak semua supercell dapat menciptakan badai tornado. Tornado tidak berlangsung hingga berjam-jam. Biasanya akan berlangsung kurang dari 30 menit dan pada umumnya bergerak hanya dalam radius 1,6 km sebelum menghilang. Jadi kesimpulannya, tornado bisa terjadi karena adanya badai supercell yang terbentuk dari udara hangat yang tertarik oleh udara dingin di atmosfer atau disebut updraft. Dalam supercell terdapat mesocyclone yang berputar. Seiring dengan berjalannya waktu, mesocyclone akan perlahan menurun ke bawah atau disebut downdraft. Aliran atas dan ke bawah yang terjadi secara bersamaan akan membentuk tornado tersebut. Semakin besar supercell, semakin besar pula tornado yang akan dibentuk. Sekian dari penjelasan saya terkait terjadinya tornado. Maaf jika saya membuat kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.